Seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi karena menggelapkan 12 sepeda motor dan satu mobil di Yogyakarta. Modus pelaku dengan menyewa kendaraan di tempat rental kemudian digadaikan. SR, ibu rumah tangga asal Klaten, Jawa Tengah, digelandang polisi ke Mapolresta Sleman, Yogyakarta. Ia ditangkap karena nekat menggelapkan 12 motor dan satu unit mobil milik sebuah rental kendaraan di Sleman. Modusnya, pelaku menyewa sepeda motor dan mobil di sebuah rental di Sleman, namun kendaraan justru digadaikan. Total kerugian pemilik rental lebih dari 450 juta rupiah. Setiap sepeda motor digadaikan pelaku mulai 3 hingga 4 juta rupiah, sedangkan mobil 50 juta rupiah. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku terlilit hutang rentenir yang awalnya 50 juta kemudian membengkak menjadi 145 juta. Buat bayar hutang. Utangnya berapa? 50 juta. Nah, hutang 50 itu kembalinya 145 juta. Awal-awal itu pelaku melakukan rental digadaikan oleh pelaku sejumlah 13 unit kendaraan, terdiri dari 12 motor dan satu mobil. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Tengah asik menelpon menggunakan telepon genggamnya, seorang pria pejalan kaki menjadi korban penjamretan di Jalan Makaliwe Gang 1 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kedua pelaku langsung ditancap gas dan melarikan diri. Dari rekaman kamera pengawas, nampak seorang pria tengah berjalan kaki sambil menelpon di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Melihat situasi permukiman yang sepi, kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung menggasak telepon genggam korban. Diketahui, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 8 malam saat korban hendak pulang usai bertamu ke rumah kerabatnya di Petamburan. Meski korban dan warga sempat mengejar, namun pelaku melarikan diri. Jalan kaki ke sini, terus penjamretnya satu motor sih punya yang berdua. Dia ke sini lihat ini kan jalannya sepi, ya kan? Dia putar sini, terus dia balik, dia jambret di sini semalam. Semalam? Jam 8.20. Jam 8 ya? Jam 8. Pak, emang kalau daerah sini kalau sekitar jam segitu tuh sudah mulai sepi apa ya? Sini sepi. 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 Kalau kejadian jambret kayak gini sudah sering atau gimana, Pak? Ya sebetulnya di lingkungan sini mulai banyak sih. Petugas kepolisian diharapkan dapat lebih sering melakukan patroli, khususnya di kawasan yang sepi dan rawan aksi kriminal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, hari ini Pramono Anung Rano Karno resmi mendaftar sebagai pasangan calon di pemilihan Gubernur Jakarta. Pramono Rano menjadi pasangan pertama yang daftarkan diri di Pilkada Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pramono Rano mendaftar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat Rabu siang dan menjadi pasangan gubernur wakil gubernur pertama yang mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Pramono Rano diantar dan didampingi ex-gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, serta para pendukung dan simpatisan PDIP. Pasangan Pramono Anung Rano Karno kompak mengenakan pakaian adat Betawi dengan menaiki kendaraan khas Jakarta Oplet ke gedung KPUD Jakarta. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah ya kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Apa yang disampaikan Mas Pram adalah benar
bahwa tadi malam saya baru diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu membenahi Jakarta. Teman-teman sekalian, ada percakapan yang Ibu sampaikan kepada saya membuat saya termenung. Beliau mengatakan, sebentar lagi DKI akan ditinggalkan. Kaget saya. Apa maksudnya, Bu? DKI tidak akan jadi ibu kota. Dia akan kembali menjadi daerah khusus Jakarta. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Saya perintahkan kamu, dan ini hak prerogatif Ketua Umum, tidak ada diskusi, dampingi Pak Gubernur Pramono Anung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono resmi mendaftarkan ke KPU Jakarta untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan yang disebut Ridho ini diarak oleh ribuan simpatisan dengan berjalan kaki menuju kantor KPU Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendaftarkan diri ke KPU Jakarta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Duet yang disebut Ridho ini juga dikawal oleh elit partai pendukung seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKS, hingga Partai Demokrat. Ridwan Kamil dan Suswono diarak bersama ondel-ondel dengan berjalan kaki menuju ke kantor KPU Jakarta. Pasangan Ridho membawa visi Jakarta baru, karena RK dan Suswono menganggap Jakarta sudah bukan menjadi ibu kota negara. Dan pembaruan akan dilakukan agar Jakarta bisa bertransformasi dari Jakarta baru menjadi Jakarta maju. Ridwan Kamil dan Suswono menjanjikan konsep baru untuk Jakarta agar menjadi kota yang lebih baik. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Semata-mata kami sangat berharap ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta. Dan tentu kami berharap proses administrasi politik ini lancar, dilanjutkan dengan proses kontestasinya yang kondusif, penuh riang gembira, penuh adu gagasan dari calon-calon yang nanti mungkin sudah ditetapkan oleh KPU, kurang lebih mungkin sekitar 3 pasang, sehingga rakyat Jakarta alhamdulillah disuguhi oleh gagasan-gagasan yang solutif selama 5 tahun ke depan yang cocok dengan yang ada dalam pikiran warga Jakarta. Pendaftaran RK Suswono didukung dan dihadiri perwakilan dari 15 partai politik pengusung. Nama-nama parpol pengusung RK Suswono diabsen satu persatu dan dibacakan langsung oleh Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata. Pasangan RK Suswono menjadi pasangan kedua yang mendaftar ke KPU Jakarta setelah sebelumnya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan daftar ke kantor KPU Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun resmi mendaftarkan ke KPU Jawa Tengah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan menaiki mobil terbuka, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin diarak menuju kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Pasangan calon gubernur Ahmad Lutfi dan wakil gubernur Taj Yassin Maimun mendaftarkan diri ke kantor KPU Jawa Tengah. Pendaftaran pasangan Lutfi Taj Yassin diantar langsung oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Arak-arakan mereka juga diantar oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Arak-arakan rombongan Ahmad Lutfi Taj Yassin dimeriahkan oleh barongsai dan ribuan massa pendukungnya. Pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin tiba di kantor KPU Jawa Tengah pada pukul 8:30 menit. Mereka menyerahkan berkas pendaftaran secara langsung kepada Ketua KPU Jawa Tengah. Usai mendaftar, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menyampaikan ucapan terima kasih
dan berjanji akan mengikuti seluruh mekanisme yang ada. Kami telah diterima secara administratif di KPU yang nantinya akan dilanjutkan tahapan-tahapan yang lain. Tentunya saya hari ini juga sangat senang sekali, apalagi kontestasi pemilu sudah akan dimulai. Saya hanya minta doa restu semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan, karena sejatinya pesta demokrasi itu harus senang. Jadi pesta itu harus senang, harus ramai. Siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik Jawa Tengah 2024 membawa masyarakat kami. Pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taci Yassin Maimun diusung oleh gabungan 9 partai politik di Jawa Tengah dengan perolehan suara sebanyak 13,7 juta suara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi menumpangi delman menuju kantor KPUD Jawa Tengah. Ratusan pendukung juga ikut mengantar pasangan Andika Hendrar untuk mendaftar sebagai Cagup dan Cawagup Jawa Tengah. Pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi bertolak menuju kantor KPUD Jawa Tengah dari kantor DPD PDIP Jawa Tengah siang tadi. Sejumlah orang meneriakkan dukungannya untuk pasangan Andika dan Hendy yang akan berlaga dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Saat ini kita sedang proses menuju KPUD Jawa Tengah. Sukses. Iya, Mas. Pak, banyak yang nanya. Ditemani istri, Andika Perkasa menumpangi delman menuju kantor KPUD. Di belakang Andika, Hendrar Prihadi yang didampingi istri juga menumpangi delman. Ratusan pendukung ikut mengantar pasangan Andika Hendy dengan arak-arakan yang cukup panjang. Selain mengendarai sepeda motor, mereka juga naik truk tronton untuk menuju kantor KPU yang berjarak sekitar 5 km dari titik keberangkatan di Panti Marhaen. Andika dan Hendrar menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPUD Jawa Tengah. Pasangan yang didukung PDIP ini akan berhadapan dengan kandidat dari Koalisi Indonesia Maju atau KIN, Ahmad Lutfi Taci Yassin Maimun. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sapu bersih partai yang akan mengusung dirinya dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur, kecuali partai PDIP dan PKB. Banyaknya partai pengusung berpotensi memenangkan Hovifah dengan mudah dalam Pilgub Jawa Timur. Delapan partai parlemen mengusung Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur, kecuali Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sementara partai non-parlemen sebanyak 6 partai juga mengusung Hovifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim. 8 partai parlemen yang mengusung Hovifah diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Nasdem, PPP, PKS, Gerindra, PSI. Sementara 6 partai non-parlemen diantaranya Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, PBB, dan Partai Garuda. Banyaknya partai pengusung pasangan Hovifah dan Emil Dardak menambah optimisme Hovifah untuk memenangkan Pilkada Jawa Timur tahun 2024. Mudah-mudahan menjadi kekuatan untuk bisa membangun sinergi di antara seluruh elemen partai pengusung dan relawan semuanya bersama masyarakat Jawa Timur untuk meraih kemenangan pada Pilgub 27 November yang akan datang. Sementara itu, pasangan lainnya dari Partai PDIP diprediksi akan mengusung Tri Risma hari ini akan melawan Hovifah di Pilgub Jatim. Sementara PKB hingga saat ini belum ada tanda-tanda mengusung siapa di Pilgub Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Kabar mundurnya Ahmad Riza Patria dari pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan 2024 dibenarkan oleh Gerindra. Salah satu alasan mundurnya Riza disebut bisa jadi karena peta koalisi pengusung yang berubah. Dinamika politik jelang Pilkada serentak 2024 kian memanas. Calon Wali Kota Tangerang Selatan Ahmad Riza Patria disebut mundur dari pencalonannya di pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan 2024. Kabar ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Namun ia tak mengatakan secara spesifik alasan mundurnya Riza Patria dari Pilwalkot Tangsel. Menurutnya ada sejumlah hal yang bisa mendorong mundurnya seseorang dari pencalonan, termasuk perubahan peta koalisi pengusung. Kalau toh Pak Riza Patria mundur sebagai Cawalkot Tangerang Selatan, ya penyebabnya bisa macam-macam. Namanya pilkada itu kan terkait 3 hal, pertama koalisi, ya, lalu partai politik, terakhir calonnya sendiri. Ya. Bisa karena perubahan komposisi koalisi, ya, mungkin bisa merubah hitung-hitungan, ya. Lalu perubahan kebijakan di internal partai, para partai-partai pengusung, ataupun di si calon masing-masing. Apakah ada persoalan-persoalan subjektif di calon, ya? Karena tidak bisa juga partai politik memaksa kadernya atau memaksa siapapun maju kalau yang bersangkutan tidak berkenan untuk terus maju. Jika Riza Patria Marcel Widianto mundur dari Pilkada Tangerang Selatan, maka nantinya pertarungan Pilwalkot Tangsel menyisakan pasangan Ruhama Shinta yang didukung PKS dan Benyamin Daphni Pilar Saga yang diusung PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyanyi Krisdayanti bersama dengan pasangannya Kresna Dewa resmi mendaftarkan diri menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Batu pada hari ini. Mantan istri Anak Hermansyah ini juga sempat bernyanyi di hadapan Komisioner KPUD Kota Batu usai menyerahkan berkas. Pasangan Krisdayanti Kresna Dewa berangkat ke kantor KPUD Kota Batu dengan menumpangi jeep terbuka pagi tadi. Tiba di kantor KPUD Kota Batu, KD Kresna disambut sejumlah kader PDIP dan sejumlah pengurus partai pengusung. Padamu negeri, kamu berjanji. Padamu negeri, kami mengabdi. Krisdayanti juga sempat menyanyi lagu Padamu Negeri di hadapan Komisioner KPUD Kota Batu. Usai mendaftar, Krisdayanti menyatakan seluruh berkas pendaftarannya dinyatakan lolos dan lengkap. Alhamdulillah proses kami tadi dari masuk ke dalam diterima dengan baik, disambut dengan baik, dan kami menyerahkan berkas-berkas termasuk visi misi, dan alhamdulillah setelah verifikasi semua diterima dengan baik, dan dari poin A sampai D tadi kami dinyatakan lolos dan lengkap. Sebelumnya, Krisdayanti sempat membuat heboh dengan mengundurkan diri dari pencalonannya beberapa jam setelah pengumuman rekomendasi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pasangan KD Kresna diusung PDIP dan Nasdem serta 9 partai non-parlemen. Selain KD Kresna, pemilihan wali kota Batu diikuti 2 pasangan lainnya, yakni pasangan Firhando Gumelar Rudi yang diusung Partai Golkar, PKS, PAN, dan Demokrat, serta pasangan Nurrohman Heli Suyanto yang diusung Partai Gerindra dan PKB. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, pasangan Airin Ade hari ini mendaftarkan ke KPU Banten. Usai mendaftar, Airin berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Provinsi Banten. Inilah Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi yang telah resmi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten pada hari ini. Pasangan ini datang ke KPU Banten diiringi ratusan pendukungnya. Airin dan Ade tiba pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan diterima langsung para komisioner KPU Banten dan Bawaslu Banten. Proses penyerahan dokumen persyaratan dilakukan di Aula Utama KPU. Jajaran pengurus PDIP dan Golkar mendampingi pasangan Airin Ade. Selain PDIP dan Golkar, pasangan ini juga didukung partai non-parlemen seperti Partai Buruh, Gelora, Umat, PBB, dan PKN. Bagaimana mendorong agar anak-anak tidak putus sekolah, agar anak-anak bersemangat, orang tuanya bersemangat untuk bisa masuk sekolah. Bahkan ada yang satu hal menarik saat saya kunjungan di satu desa. Kenapa nggak mau sekolah? Habis nggak ada uang jajan. Nah, ini menjadi perhatian penting bagaimana program Pak Prabowo dengan program makan siang gratisnya. Maka nanti saya terpikirkan bagaimana kita punya kantin yang sehat, bagaimana kita pemberdayaan terhadap para pelaku UKM UMKM sehingga program Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan program makan siang gratisnya ini bisa menjadi salah satu solusi. Gak ada lagi orang tua yang gak mau menyekolahkan anaknya karena gak punya uang jajan. Dan juga reformasi birokrasi pun juga harus dilakukan. Bagaimana pemerintah hadir dan ada di tengah masyarakat. Dan banyak program yang lainnya. Entah kita share aja visi misi kita. Yang pasti tidak boleh bertentangan dengan RPJPD yang sudah disusun hari ini. Makanya tadi kenapa KPU minta kita tanda tangan untuk penyusunan visi dan misi bagi kami para pasangan calon. Gimana perasaannya sekarang bisa dikawal Golkar, Bu? Ya. Perasaannya gimana hari ini dikawal Golkar akhirnya? Ya pasti seneng lah. Kamu seneng nggak liatin Bu Airin dikawal Golkar? Alhamdulillah. Makasih menurut Partai Golkar. Kami akan koordinasi dan sinkronisasi. Yang pasti kalau relawan udah bergerak, Pak Haji Ade dengan relawannya juga udah bergerak. Hari ini para partai-partai sudah sah mengusung kami, maka nanti kita akan komunikasikan, koordinasikan dan sinkronisasi dalam rangka pemenangan di tanggal 27 November nanti. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menampik informasi keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Bantahan ini juga disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ramai isu keretakan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo. Namun Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah informasi ini. Hasan Nasbi menyebut hubungan Joko Widodo dan Prabowo Subianto berjalan sangat baik. Pak Prabowo sebagai Presiden-elek dengan Pak Jokowi sebagai Presiden yang masih menjabat hari ini hubungannya sangat baik, sangat mesra. Dan kalau ada isu-isu di luar, buat kita itu mungkin bagian dari bunga-bunga demokrasi lah. Ya kadang-kadang kan kalau nggak ada isu, nggak hangat politik kita. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada isu sama sekali antara hubungan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo, tidak ada isu sama sekali. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto juga membantah isu keretakan. Ia menilai isu itu sengaja dibuat sebagai upaya adu domba. Menurut Prabowo, hubungannya dengan Presiden Joko Widodo sangat baik. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan, di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, udah selesai ya. Nah, sekarang bagian yang menggembirakan.
Kabar keretakan hubungan Prabowo dengan Jokowi berembus pasca Pilpres 2024. Warganet mengaitkannya dengan beberapa potongan video yang beredar dengan narasi negatif hubungan Prabowo dan Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo merespon kabar puluhan pendemo yang menolak revisi UU Pilkada yang ditahan aparat kepolisian. Jokowi meminta agar para pendemo agar dibebaskan. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepolisian agar segera membebaskan demonstran yang ditangkap. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga penyampaian aspirasi merupakan hal yang baik. Presiden meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang tertib dan damai. Mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo. Untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Aksi unjuk rasa besar mengawal putusan MK digelar di berbagai daerah termasuk di gedung DPR Jakarta pada Kamis 22 Agustus. Berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, akademisi, buruh, artis ibu kota hingga pelajar ikut aksi dalam demo kawal putusan MK. Para demonstran menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas di Balik DPR. Salah satu yang dibahas adalah poin yakni menganulir putusan MK yang memungkinkan Kaisang Pangarep putra Jokowi bisa berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta bawahannya untuk mengklarifikasi penyewaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep saat berpergian ke luar negeri. Sejumlah pihak pun membicarakan penggunaan jet pribadi karena diduga diberikan pihak tertentu secara gratis. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata menyebut semua orang memiliki kedudukan sama di depan hukum, termasuk putra bungsu Joko Widodo Kaisang Pangarep. KPK hendak meminta klarifikasi Kaisang terkait dugaan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER. Alex mengatakan pimpinan KPK telah memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) untuk meminta klarifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaisang Pangarep. Sementara itu, seorang selebgram bernama Jelita JJ viral di media sosial karena membela Erina Gudono yang pergi ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi bersama suaminya Kaisang Pangarep. JJ keceplosan bahwa pemakaian jet pribadi oleh pejabat merupakan hal yang biasa. Bahkan jet pribadi pinjaman pengusaha kepada para pejabat tak jarang digunakan tanpa biaya alias gratis. Hal ini memunculkan komentar publik lantaran suami JJ, Farid Irfan Sidik, yang diketahui merupakan Kepala BP Bintan, diduga belum melaporkan harta kekayaan atau LHKPN ke KPK sejak dirinya menjabat pada tahun 2022. Pemirsa, domba identik dengan hewan berbulu gimbal, dekil, dan juga berbau ternyata bisa tampil cantik dan menggemaskan. Bahkan di Festival Budaya Dieng 2024 di Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan domba ikut lomba kecantikan. Dan berikut informasi untuk Anda. Lucu dan menggemaskan, seperti inilah penampilan ratusan domba di Dieng Culture Festival 2024 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Domba Batur tampil cantik dan wangi, jauh dari kesan domba kebanyakan yang biasanya gimbal, dekil, dan berbau. Lebih lucunya lagi, beberapa domba dipakaikan pakaian dan bandok khusus membuatnya makin menggemaskan. Beberapa wisatawan bahkan tidak enggan berfoto sambil memeluk domba lucu. Menurut peternak, domba Batur memiliki bulu dan daging lebih tebal. Bahkan bobotnya bisa mencapai 120 kg dengan harga mencapai 50 juta rupiah. Populasi domba Batur di Kecamatan Batur, Banjarnegara kini mencapai 10.000 ekor.
Melalui festival ini, domba Batur diharapkan bisa lebih dikenal luas sebagai salah satu varietas domba unggulan di Indonesia. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan.